Halo teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UM Sumatera Barat. Sekarang pengajuan judul skripsi udah makin mudah, loh. Karena prosesnya sudah dilakukan lewat sistem berbasis website. Kalian tinggal akses aja ke alamat https://repository.fakultashukum-umsumbar.id. Nah, di website ini kalian bisa lihat kumpulan judul-judul penelitian skripsi dari mahasiswa sebelumnya. Jadi sebelum kalian mengajukan judul skripsi, penting banget buat cek dulu, apakah judul yang kalian pilih itu udah pernah dipakai atau belum. Karena ingat ya, judul skripsi yang diajukan nggak boleh sama dengan yang udah ada di repositori. Jadi pastikan judul yang kalian ajukan itu benar-benar baru. Selanjutnya, silakan login ke sistem dengan menggunakan NIM dan password kalian. Untuk username, cukup masukkan NIM kamu. Lalu untuk passwordnya, gabungkan NIM dengan tanggal lahir kamu. Formatnya kayak gini, NIM plus tahun bulan tanggal lahir. Setelah berhasil login, kamu akan langsung masuk ke halaman utama seperti ini. Di sini, kamu akan disambut dengan nama dan NIM kamu. Status skripsimu juga akan langsung terlihat, apakah sudah mengajukan atau belum. Ada dua menu utama yang bisa kamu klik. Pertama, tombol ajukan judul skripsi untuk mulai mengajukan judul skripsi baru. Kedua, ada repositori skripsi, yang bisa kamu gunakan untuk mencari judul-judul skripsi mahasiswa sebelumnya. Nah, fitur ini penting banget buat ngecek apakah judul yang kamu ajukan udah pernah dipakai atau belum. Setelah masuk ke menu pengajuan judul, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memilih peminatan. Peminatan ini penting, karena akan menentukan bidang skripsi kamu, apakah hukum pidana, hukum perdata, atau hukum tata negara. Setelah memilih peminatan, kamu juga diminta untuk mengisi nomor WhatsApp yang aktif. Informasi penting tentang pengajuan judul skripsi yang wajib kamu perhatikan. Pertama, kamu diwajibkan mengajukan 3 judul skripsi. Masing-masing judul harus dilengkapi dengan latar belakang dan rumusan masalah. Judul yang kamu ajukan juga harus sesuai dengan peminatan yang sudah kamu pilih sebelumnya. Dan ini yang paling penting, sistem akan otomatis mengecek kesamaan judul kamu dengan judul-judul skripsi yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Kalau kesamaannya lebih dari 70%, sistem akan langsung menolak judul kamu secara otomatis. Jadi, pastikan kamu buat judul yang benar-benar baru, unik, dan belum pernah dipakai, ya. Sekarang kita masuk ke tahap pengisian judul skripsi. Kamu akan diminta mengisi 3 judul sekaligus. Kita mulai dari judul 1 terlebih dahulu. Di bagian paling atas, tuliskan judul skripsi kamu yang jelas, spesifik, dan sesuai dengan peminatan yang sudah kamu pilih. Selanjutnya, isi bagian latar belakang. Di sini kamu jelaskan alasan kenapa topik ini penting untuk diteliti. Ceritakan konteks masalah, kondisi yang terjadi, dan kenapa topik ini layak dibahas dalam penelitian hukum. Lalu, lanjutkan dengan mengisi bagian rumusan masalah. Tulis pertanyaan inti dari penelitianmu. Misalnya, bagaimana implementasi suatu hukum, apa kendala yang muncul, atau bagaimana perbandingan antar peraturan. Gunakan bahasa yang akademik, tapi tetap mudah dipahami. Dan pastikan latar belakang dan rumusan masalah saling berkaitan dan mendukung judul yang kamu ajukan. Setelah selesai mengisi judul 1, nanti kamu bisa lanjut mengisi judul 2 dan judul 3 dengan cara yang sama. Ingat ya, semua judul akan dicek oleh sistem, jadi pastikan berbeda satu sama lain dan tidak terlalu mirip dengan skripsi sebelumnya. Setelah semua judul kamu isi lengkap, jangan lupa untuk mencentang pernyataan di bawah ini. Dengan mencentang kotak ini, kamu menyatakan bahwa judul-judul yang kamu ajukan adalah hasil pemikiran kamu sendiri, bukan hasil plagiarisme, dan kamu memahami bahwa sistem akan memeriksa kesamaan judul dengan penelitian yang sudah ada. Kalau semuanya sudah oke, kamu bisa langsung klik tombol merah ajukan judul skripsi untuk mengirimkan pengajuan ke sistem. Setelah itu, kamu tinggal menunggu proses validasi dari sistem, dosen bidang, dan kaprodi. Pastikan kamu rutin mengecek status pengajuan ya. Setelah kamu klik tombol ajukan judul skripsi, akan muncul notifikasi hijau di bagian atas layar yang menandakan bahwa pengajuan kamu sudah berhasil disimpan. Selanjutnya, kamu akan diarahkan ke halaman status pengajuan. Di sini kamu bisa melihat semua tahapan proses pengajuan yang harus dilewati. Tahap pertama adalah validasi SKS. Artinya, data kamu sedang diperiksa oleh pihak akademik untuk memastikan jumlah SKS dan status akademik kamu sudah memenuhi syarat.
Status kamu akan terlihat di bagian ini, dan akan terus diperbarui seiring proses berjalan, mulai dari validasi, review, revisi jika perlu, persetujuan, hingga penentuan dosen pembimbing. Jadi, pastikan kamu sering-sering cek halaman status pengajuan ini ya, biar nggak ketinggalan update. Kalau status pengajuan kamu sudah masuk dan sedang dalam proses, jangan lupa untuk mengonfirmasi atau mengingatkan ketua bidang kamu, ya. Langkah ini penting supaya proses review judul bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu terlalu lama. Kamu bisa menghubungi ketua bidang lewat WhatsApp atau media komunikasi yang biasa digunakan di kampus. Sampaikan bahwa kamu sudah mengajukan judul skripsi dan mohon bantuannya untuk segera melakukan pengecekan dan review. Dengan begitu, proses pengajuan judul kamu bisa berjalan lebih cepat dan lancar. Kalau status pengajuan kamu sudah masuk dan sedang dalam proses, jangan lupa untuk mengonfirmasi atau mengingatkan ketua bidang kamu, ya. Langkah ini penting supaya proses review judul bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu terlalu lama. Kamu bisa menghubungi ketua bidang lewat WhatsApp atau media komunikasi yang biasa digunakan di kampus. Sampaikan bahwa kamu sudah mengajukan judul skripsi dan mohon bantuannya untuk segera melakukan pengecekan dan review. Dengan begitu, proses pengajuan judul kamu bisa berjalan lebih cepat dan lancar. Setelah kamu mengajukan 3 judul, ketua bidang akan melakukan review terhadap seluruh judul tersebut. Setiap judul akan mendapatkan status yang bisa berupa disetujui, direvisi, atau ditolak. Jika ada judul yang statusnya revisi, silakan kamu perbaiki sesuai dengan catatan atau saran dari ketua bidang. Perhatikan baik-baik bagian mana yang perlu diperbaiki, apakah judulnya, latar belakang, atau rumusan masalahnya. Namun perlu diketahui, ketua bidang hanya akan memilih 1 judul terbaik dari 3 yang kamu ajukan. Judul yang dipilih itulah yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara 2 judul lainnya akan ditolak otomatis oleh sistem. Jadi, pastikan kamu memperbaiki judul yang direvisi dengan sungguh-sungguh, agar bisa lolos dan dipilih sebagai judul utama skripsi kamu. Kalau kamu sudah memperbaiki judul yang direvisi, selanjutnya tinggal ajukan ulang melalui sistem. Setelah itu, kamu cukup menunggu, ketua bidang akan melakukan review ulang terhadap judul yang sudah kamu perbaiki. Pastikan kamu memantau terus halaman status pengajuan, agar kamu tahu jika ada pembaruan status, apakah judul kamu disetujui atau masih perlu perbaikan lagi. Jangan lupa juga untuk tetap aktif berkomunikasi jika diperlukan, agar proses pengajuan bisa berjalan lancar sampai tahap akhir. Kalau judul skripsi kamu sudah disetujui oleh ketua bidang, selamat. Itu artinya 1 langkah besar sudah kamu lewati. Setelah itu, kamu tinggal menunggu proses dari Kaprodi. Dalam tahap ini, Kaprodi akan menentukan siapa dosen pembimbing yang akan mendampingi kamu selama proses penyusunan skripsi. Penentuan pembimbing biasanya tidak langsung, jadi pastikan kamu rutin mengecek status pengajuan kamu di sistem repositori. Kalau sudah muncul nama dosen pembimbing, itu tandanya kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses administrasi pembayaran. Untuk tahap ini, kamu perlu menghubungi bendahara fakultas terlebih dahulu agar dibuatkan invoice pembayaran. Jika kamu sudah melakukan pembayaran, langkah berikutnya adalah mengunggah bukti pembayaran tersebut ke sistem repositori skripsi. Setelah bukti kamu di-upload, tinggal tunggu validasi dari bendahara. Proses ini juga bisa kamu pantau langsung lewat akun kamu. Kalau status pembayaran sudah divalidasi atau disetujui, maka kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mencetak SK bimbingan. Cetak SK bimbingan tersebut sebanyak 3 rangkap. Kemudian bawa ketiga SK itu ke bagian akademik untuk dilakukan pengecekan dan diberikan stempel resmi dari fakultas. Setelah semua proses administrasi selesai dan SK sudah distempel, kamu sudah bisa mulai melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan. Pastikan kamu menyimpan dokumen-dokumen tersebut dengan baik, dan mulai aktif berkonsultasi dengan pembimbing agar proses skripsimu berjalan lancar sampai selesai. Semangat menyusun skripsi, dan semoga semuanya dilancarkan sampai tahap sidang nanti.